Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia itu membutuhkan nasihat. Mau dia jadi seorang anak, sebagai orang tua, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, sebagai umat, bahkan sebagai nabi, itu pun juga membutuhkan nasihat. Salah satu contoh berkaitan dengan ini, Rasulullah pernah meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran untuk beliau, itu sebagai nasihat untuk Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Rasulullah ingin dengarkan dari orang lain. Meskipun Al-Quran ini turun kepada beliau, yang mendapatkan wahyu itu adalah Nabi Muhammad, beliau pun juga yang menyampaikan kepada umatnya, tapi Rasulullah pun juga pengen mendengar nasihat Al-Quran itu untuk beliau dengar. Beliau mendengar dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, yang sering beliau itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, diperintahkan untuk membacakan Al-Quran untuk Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun juga ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di sana ada perintah untuk bertasbih, beliau bertasbih. Perintahkan untuk takbir, beliau bertakbir. Diingatkan tentang akhirat, beliau merasa bersedih. Diingatkan tentang surga, beliau meminta surga. Diingatkan tentang neraka, beliau minta berlindung dari api neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sekelas Rasulullah SAW aja seperti itu. Lebih lagi orang kelas di bawahnya, lebih lagi diri kita. Bahkan Umar ibn al-Khattab, yang beliau itu amat sangat tegas berkaitan dengan agama, beliau itu juga pernah dinasihati oleh seorang perempuan. Jadi yang nasihati itu bukan orang sepantaran beliau, jadi orang laki-laki yang sudah tua atau selevel dengan beliau, tidak. Tapi yang menasihati beliau itu justru ke perempuan. Karena waktu itu Umar melakukan kesalahan dalam berijtihad. Lantas ditegur oleh seorang perempuan berkaitan dengan apa kesalahan Umar pada waktu itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini untuk menunjukkan bahwa setiap muslim itu butuh nasihat. Namanya manusia itu pernah salah, pernah lupa, pernah tergelincir. Maka ketika kita mendapati diri kita dalam keadaan seperti itu, dan ketika itu kita juga mendapatkan nasihat, nggak perlu marah, karena manusia butuh nasihat. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyabdakan ad-dinun nasihah. Cuma 2 kata aja. Agama itu nasihat. Berarti agama itu cuma nasihat aja? Tidak. Meskipun agama itu, kalau kita belajar agama nggak cuma nasihat saja, banyak di sana ibadah, muamalah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, dan seterusnya. Itu banyak sekali, bahkan berjilid-jilid kalau untuk menguraikan semua inti dari agama. Tapi Rasulullah pernah menyabdakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Bukan berarti selain nasihat bukan agama, tapi saking pentingnya nasihat dalam beragama ini, maka Rasulullah menyabdakan ad-dinun nasihah. Contoh yang lain, Rasulullah juga pernah menyabdakan al-hajju al-arafatu. Haji itu Arafah. Padahal kalau orang yang pernah melakukan ibadah haji pasti tahu hal-hal yang harus dilakukan oleh orang melakukan haji itu nggak cuma di Arafah saja. Dari miqatnya, dari pakaian ihramnya, nanti di tarwiyah, terus di Arafah,
terus di Muzdalifah, di Mina, lempar jumrah, nanti tawaf tawaf dan sa'inya, tawaf wada'nya, itu kan banyak sekali. Dan itu dilakukan nggak cuma sehari 2 hari, kan gitu. Tapi Rasulullah menyabdakan al-hajju al-arafat, untuk menunjukkan bahwa inti dari haji itu adalah di Arafah. Begitu pula ad-dinun nasihah, inti dari agama itu adalah nasihat. Makanya penting sebagai seorang muslim untuk selalu mendengarkan nasihat, untuk selalu saling gantian memberi nasihat dan mendengarkan nasihat dari siapapun, untuk siapapun, oleh siapapun. Bahkan orang bisa jadi jangan sampai kita udah pinter ilmu agama terus mendapatkan nasihat dari orang lain kita nggak mau. A'udzubillah min syarri dzalik, itu namanya sombong. Raddul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Meskipun yang menyampaikan nasihat itu dari anak kecil atau bahkan orang nggak pernah sholat sekalipun, juga terkadang kita mendapatkan nasihat dari mereka. Misalnya kita nambal ban, kok ngerti-ngerti tukang tambal bannya yang ngajak ngomong-ngomong, ternyata di sana ada nasihatnya. Subhanallah, kita butuh seperti itu, nasihat-nasihat meskipun dari siapapun. Bahkan dia sholat aja bisa jadi nggak pernah, tapi omongannya terkadang juga menjadi nasihat untuk kita. Ini pentingnya nasihat untuk kita supaya kita selalu jadi orang baik. Jadi makanya kita berkumpul dengan orang-orang baik, harapannya kita mendapatkan nasihat, petuah dari siapapun. Jadi seperti itu. Bukan berarti saya yang sering di sini nyampaikan ini tidak butuh nasihat, saya butuh nasihat. Jadi kita butuh sesekali dengerin taklim, dengerin kajian. Itu supaya apa? Ya merefresh lagi. Ilmu mungkin bisa jadi kita udah pernah mendapatkan ilmu tersebut. Tapi bila mana ilmu itu disampaikan oleh orang lain, itu kita akan mendapatkan seakan ilmu itu paling baru mendengarkan ilmu itu. Padahal hadisnya saya bisa jadi udah hafal hadisnya, ayatnya udah hafal saya. Tapi ketika yang menyampaikan orang lain dengan cara yang lain, dengan pengalaman yang lain dari orang-orang tertentu, itu menyebabkan saya seakan mendapatkan ilmu yang baru. Padahal ayatnya ya itu juga, hadisnya ya itu juga. Tapi kembali lagi, kita harus menerima nasihat dari siapapun. Harapannya kita akan selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan sesama manusia, ketika kita bareng-bareng, ketika kita sendiri, ketika kita bersama jamaah masjid, ketika kita bersama teman main kita atau bahkan teman jauh kita tetap jadi orang baik. Harapannya seperti itu, kita tentunya dengan selalu menerima nasihat dari orang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.